Pohon dewandaru sebenarnya adalah jenis pohon berbuah yang berasal dari negara Amerika Latin. Tetapi, kemudian pohon ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pohon dewandaru ini juga biasa disebut dengan sebutan cermai Belanda. Buah dari pohon dewandaru ini memiliki rasa manis yang bercampur asam dan mempunyai manfaat maupun khasiat yang banyak. Di antaranya adalah untuk mengobati hipertensi, asam urat, dan mengandung banyak vitamin C-nya. Selain buahnya yang banyak manfaatnya, daun dan kulit dari pohon dewandaru ini juga menurut penelitian mempunyai beberapa khasiat bagi kesehatan manusia. Konon, pohon dewandaru ini tidak hanya bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia saja, tetapi juga bisa membuat kepercayaan bagi banyak orang, yaitu tentang kepercayaan bahwasanya pohon dewandaru ini adalah pohon yang keramat. Karena arti dari dewandaru ini adalah pembawa wahyu dari dewa. Makanya, pohon dewandaru ini dipercaya sebagai pohon keberuntungan. Tak terkecuali, pohon dewandaru yang ada di Pasarean Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pasarean Gunung Kawi ini adalah sebuah pasarean atau tempat dimakamkannya Eyang Jogo dan Eyang Sujo, dua orang pengikut Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Karena terdesak, kemudian mereka melarikan diri ke Gunung Kawi ini. Selanjutnya, menetap dan tinggal di sini, sambil menyebarkan agama Islam. Entah kapan mulai munculnya, tentang kepercayaan bahwa pohon dewandaru di Pasarean Gunung Kawi ini bisa mendatangkan keberuntungan. Yang pasti, sampai sekarang, kepercayaan tersebut masih ada. Bahkan, banyak yang mempercayai bahwasanya pohon dewandaru ini bisa mengabulkan apapun keinginan kita. Apalagi keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan dan cepat, atau biasa disebut dengan pesugihan. Pesugihan dari pohon dewandaru di Pasarean Gunung Kawi ini sudah terkenal ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, juga sampai ke luar negeri. Apalagi, sudah banyak sekali orang-orang yang telah membuktikannya. Di antaranya adalah, konon bos perusahaan rokok Bentul pun, kekayaannya diperoleh setelah melakukan ritual di Pasarean Gunung Kawi ini. Juga konon, bos Bank BCA pun, tiap tahunnya selalu datang ke tempat ini, untuk melakukan ritual. Dan inilah, pohon dewandaru, yang dikeramatkan di Pasarean Gunung Kawi itu. Pohon dewandaru ini, menurut cerita sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan yang menanamnya adalah Eyang Jogo. Bahkan, ada cerita dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa pohon dewandaru ini berasal dari tongkat Eyang Jogo yang ditancapkan. Yang pasti, pohon dewandaru inilah yang menjadi tujuan banyak orang datang ke Pasarean Gunung Kawi ini yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Karena, menurut cerita yang beredar, salah satu syarat untuk memperoleh kekayaan di Pasarean Gunung Kawi ini adalah harus mendapatkan bagian apapun dari pohon dewandaru ini. Baik bagian dari daunnya, buah, maupun rantingnya. Untuk mendapatkannya pun, bagian dari pohon dewandaru ini harus menunggunya jatuh sendiri dari pohonnya. Tidak boleh dipetik secara langsung dari pohonnya. Makanya, bila ingin mendapatkan bagian dari pohon dewandaru ini, harus bertapa di bawah pohon dewandaru ini. Dan ketika bertapa, untuk menunggu jatuhnya bagian dari pohon dewandaru ini, kita harus duduk beralaskan daun pisang. Dan tidak boleh makan,
minum, dan buang air kecil maupun besar, sampai mendapatkannya. Konon, bila kita bisa mendapatkan bagian yang jatuh dari pohon dewandaru ini, itu sebagai tanda bahwasanya keinginan kita untuk kaya dikabulkan oleh penguasa gaib Gunung Kawi ini. Untuk diketahui bahwasanya sebelum bertapa di bawah pohon dewandaru ini, kita harus melakukan ritual mandi kembang untuk mensucikan diri yang dibimbing oleh juru kunci Pasarean Gunung Kawi sini. Saat ritual mandi itulah, konon, kita harus melakukan perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Dalam perjanjian tersebut, kita harus memberikan tumbal nyawa manusia setiap tahunnya. Bila tidak mampu, maka diri kita sendirilah yang akan dijadikan tumbalnya. Setelah itu, bagian yang kita dapatkan dari pohon dewandaru tadi, kemudian kita bawa pulang. Dan harus disimpan di bawah bantal yang biasa kita gunakan untuk tidur sehari-hari. Selanjutnya, kekayaan yang didapatkan dari pesugihan Gunung Kawi ini, konon harus melalui sebuah usaha. Apapun usaha yang dilakukan, pasti akan berhasil, karena akan dibantu oleh penguasa gaib Gunung Kawi. Jadi, kekayaan yang didapat tidak begitu saja datang berupa uang maupun harta benda lainnya, seperti pesugihan Nyi Blorong, maupun seperti memelihara tuyul. Untuk itu, bila dilihat dari hal tersebut, bisa dipastikan bahwasanya di Pasarean Gunung Kawi ini, awalnya hanya menjadi tempat berziarah di makamnya Eyang Jugo dan Eyang Sujo, agar mendapatkan berkah. Karena banyak yang menganggap Eyang Jugo dan Eyang Sujo ini termasuk waliullah, karena memang dulunya adalah penyebar agama Islam. Tapi, lama-lama, kemudian muncullah istilah pesugihan, setelah ada yang meyakini keistimewaan dari pohon dewandaru tersebut, yang bisa mengabulkan sebuah permohonan. Kiranya, cukup sekian perjumpaan kita kali ini tentang pohon dewandaru yang ada di Pasarean Gunung Kawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.